Udah lama. Oh iya, baik. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, untuk ujian dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama terkait dengan teori-teori belajar sampai nanti ke penyusunan PTK. Kemudian yang kedua nanti Ibu praktek mengajar secara singkat. Baru yang terakhir nanti baca tulis Al-Quran. Begitu, Bu. Udah, Bu. Nah, untuk teori belajar yang pertama, Ibu bisa menjelaskan 5 teori belajar yang mendasari penyusunan modul ajar, Bu. Silakan. Oh, iya, Bu. Untuk yang pertama ya, Bu ya, teori belajar itu ada 5. Yang pertama perubahan teori behavioristik, yaitu adanya perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon ya, yang guru memberikan stimulus dan ada respon dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu teori konstruktivistik, yaitu berfokus pada siswa dan menekankan bahwa pengetahuan itu terbentuk dari pengalaman siswa itu sendiri. Jadi nanti anak-anak berbasis masalah, kemudian guru menjadi fasilitator. Kemudian yang ketiga, teori kognitivistik yaitu menekankan pada proses belajar. Jadi prosesnya bukan hasilnya. Yang menitik beratkan pada tingkah laku juga dan bagaimana cara peserta didik itu eh, memahami sesuatu, memahami materi dari cara berpikir maupun cara menerapkan pengetahuannya. Kemudian yang keempat, eh, teori humanistik, yaitu yang memanusiakan manusia, ya bertujuan untuk memanusiakan manusia, dan ini fokus pada pribadi siswa itu. Jadi di sini juga menekankan tentang proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu teori belajar sosial, bahwa manusia itu belajar dari pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Dan ini di lingkungan sosialnya, Bu. Dan untuk penerapan di dalam modul ajarnya, eh, saya menerapkan dari yang teori konstruktivistik yang nanti digunakan dalam merancang modul ajar. Jadi guru sebagai fasilitator dan kemudian anak memecahkan masalah. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, Bu. Sekarang Bu Esti bisa jelaskan cara merumuskan tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu dari kompetensi capaian pembelajaran, Bu. Yang mana capaian pembelajaran ini eh, kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran, dan untuk CP-nya itu kita mengikuti dari pemerintah. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang disusun itu secara sistematis ya dan logis. Untuk TP-nya itu menggunakan teori Wijin, yaitu memahami. Kemudian di alur tujuan pembelajarannya itu nanti ke fase pembelajarannya. Jadi disusun dalam suatu fase pembelajarannya yang ATP-nya. Terus untuk modelnya yaitu PBL, menggunakan PBL, Ibu, untuk modul ajarnya nanti. Ya. Oke, sekarang bisa dijelaskan untuk langkah-langkah project based learning dan juga problem based learning. Untuk PBL itu nanti menggunakan masalah, guru memberikan masalah atau mencarikan masalah yang nanti akan dipecahkan oleh siswa. Jadi siswa menganalisis masalah. Jadi bukan
dicarikan permasalahan yang tidak biasa ada di lingkungan. Gitu, Ibu. Yang untuk PJBL-nya itu nanti project itu membuat produk atau project membuat produk yang nanti hasilnya akan digunakan untuk belajar bersama. Baik. Kemudian bisa dijelaskan media dan LKPD yang Ibu rancang seperti apa? LKPD-nya berupa ini karena nanti anak-anak menganalisis isi kandungan daripada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Jadi nanti dibagi menjadi di beberapa kelompok dan melakukan diskusi, Bu. Diskusi kelompok, Bu. Ya. Oke, kemudian untuk materi Bu, ada materi esensial dan juga ada advance material. Ibu bisa menjelaskan itu. Materi materi untuk yang esensial itu materi pokok, Bu. Materi yang pokok dan harus Hmm. dikuasai oleh siswa atau yang menjadi Hmm. pondasi sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya atau yang lebih kompleks. Hmm. Kemudian advance material. Yang advance material itu disusun untuk peserta didik yang sudah menuntaskan materi pokok, Hmm. materi pokok dan memenuhi KKTP, Bu. Jadi nanti memberikan permasalahan yang lebih kompleks atau mengandung unsur HOTS. Ya. Kemudian ke asesmen. Ibu bisa menjelaskan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen awal itu penilaian yang dilakukan oleh guru mungkin sebelum memulai pembelajaran. Jadi untuk mengetahui Hmm. pengetahuan siswa sekitar atau yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi menurut kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa itu. Kalau asesmen formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajarannya. Jadi untuk memantau perkembangan siswa dan juga nanti ada umpan baliknya. Kemudian yang asesmen sumatif itu penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran, yaitu nanti tujuannya untuk mengevaluasi capaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Ya, oke Bu. Sekarang lanjut ke rancangan model modul proyek V5 PPRA. Nah, ini untuk eh, perancangannya bagaimana mulai dari penyusunan profil, tujuan, aktivitas, dan asesmennya. P5 itu saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, Ibu. Judulnya tentang banjir dan tanah longsor, yang tujuannya nanti untuk mengubah mindset peserta didik di daerah rawan bencana. Karena di sini kebetulan di daerah Kokap itu rawan bencana, Ibu. Ya, Hmm. jadi nanti agar menjadi generasi yang cakap dalam tanggap bencana di daerah yang rawan bencana ini. Kemudian aktivitasnya eh, itu yang pertama nanti pengenalan bahwa peserta didik itu mengenali atau membangun kesadaran siswa terhadap bahaya banjir dan juga tanah longsor dengan cara kontekstualisasinya itu menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Eh, Aksinya nanti menerapkan hidup sehat, memelihara alam sekitar, dan untuk prosesnya itu bisa mengundang narasumber dari BPBD, ya meminta bantuan juga nanti untuk mensosialisasikan bagaimana cara atau ada simulasi tanggap bencana ketika ada bencana apa saja yang dilakukan seperti itu. Terus untuk refleksinya
Bahwasanya menjaga lingkungan dari banjir dan tanah longsor itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi perlu adanya kekompakan juga dari fasilitator dan juga kerjasama dalam mengkondisikan anak. Dan untuk tindak lanjut nanti bisa meningkatkan sistem peringatan dini, pengelolaan eh, apa, kesadaran masyarakat dan juga pendidikan dan juga ada kolaborasi antar lembaga. Seperti itu Ibu. Baik, sekarang terkait proposal. Kemarin Ibu proposal PTK-nya judulnya apa, Bu? Eh, Untuk proposalnya PTK-nya itu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa SMP kelas 7 SMP 1 Kokap dengan metode Sakifa, Ibu. Spotify itu seperti apa, Bu? Jadi untuk metode Sakifa itu sebenarnya digunakan untuk metode orang dewasa, Bu. Jadi Hmm. karena untuk latar belakangnya di sini siswa itu eh, kalau belajar di TPA itu rata-rata anak SMP itu sudah malu, Bu. Jadi SMP kok masih TPA seperti itu dan juga di kalangan SMP seharusnya itu sudah seharusnya itu sudah bisa membaca Al-Quran. Ternyata dari tes membaca Al-Quran itu ada kelas 7 itu ada 156 siswa dan dari 156 siswa itu ternyata ada 28 siswa yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran dan ada 5 siswa yang masih bingung huruf hijaiyah itu seperti apa, seperti itu Bu. Jadi mungkin Hmm. kurangnya apa ya, eh, kurangnya motivasi siswa ya atau rendahnya kemampuan siswa itu makanya eh, kita mencoba menggunakan metode Sakifa yang digunakan oleh orang dewasa dan rata-rata ini penelitian yang sudah dilakukan itu dari skripsi ataupun penelitian yang lain itu di kalangan orang dewasa dan kita akan mencoba untuk yang di usia 10 sampai 15 tahun Hmm. Ibu di SMP. Hmm. Itu metodenya seperti apa, Bu? Spotify itu. Untuk metode penelitiannya menggunakan siklus, jadi ada rencana, terus tindakan, observasi dan refleksi. Nanti ada dua variabel di sini, variabel terikat dan bebas. Yang terikat itu yang kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kokap, terus variabel bebasnya dengan metode Sakifa, Ibu. Kemudian populasi dan sampel ini karena tidak memungkinkan untuk mengambil semuanya, jadi saya mengambil sampel kelas 7C sebanyak 32 anak dengan 18 siswa putra dan 14 siswa putri, Bu. Ya. Baik, sekarang masuk ke sesi kedua. Ibu bisa praktek mengajar, ya, boleh menampilkan PPT. Nanti singkat saja, sekitar 10 menit. Yang penting mencakup pembukaan, inti, dan penutup. Ya, kelihatan ya, Bu ya. Yes, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Kita bertemu lagi di pagi hari ini jam pertama pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sebelumnya tadi anak-anak sudah berbaris
melakukan SOP dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk kesempatan hari ini, silakan sebelum pelajaran dimulai, untuk salah satu siswa memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Zain memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini nanti bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, absen Bu Esti absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat, coba ditengok kanan kirinya. Ya, Alhamdulillah semuanya berangkat, semuanya diberikan kesehatan. Nah, eh, semuanya ini kok masih loyo ya, pagi hari kok masih loyo ya. Untuk menyiapkan kesiapan anak-anak pada pagi hari ini, mari kita tepuk-tepuk dulu biar semangat ototnya tidak tegang ya anak-anak ya. Seperti biasa, tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, anak-anak sudah siap belajar pada pagi hari ini. Ya, pada materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membahasnya, tentunya anak-anak sudah tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini. Siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kira-kira bagaimana penciptaan alam semesta ini? Proses atau penciptaan alam semesta ini dari mana? Anak-anak sudah tahu? Oh, belum tahu. Ya. Pada pagi hari ini akan kita bahas ya tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak nanti memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Anak-anak, Westi tampilkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Terlihat jelas ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mungkin ada satu atau dua anak ya nanti akan membacakan. Mungkin dari Mas Eko, silahkan dibaca. Ya, terima kasih bacaan Qurannya sudah lancar ya. Mbak Evi, coba artinya dibaca. Ya, oke, terima kasih. Nah, eh, kita baca terlebih dahulu ya, nanti setelah ini baru dijelaskan ya. Quran yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ya, mungkin Mas Anto silahkan dibaca ayatnya ya. Oke, terima kasih. Nah, ini panjang pendeknya dibenahi lagi ya. Ya, terus Mbak Nina silakan dibaca artinya. Ya, itu sudah dibuat per kata ya artinya ya untuk memudahkan. Oke. Ya, kemudian nanti anak-anak sudah membaca dan juga mengartikan ya dari Quran di atas. Kemudian nanti anak-anak akan ya, pasti nanti akan tampilkan ini. Ya, ada beberapa artikel yang nanti akan anak-anak diskusikan. Ya, ya sudah melihat artikelnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang di sini ada LKPD-nya. Silahkan anak-anak nanti membentuk beberapa kelompok ya. Kemudian nanti BSD akan bagikan LKPD-nya. Sudah, ya di situ ada langkah-langkahnya atau yang nanti akan anak-anak belajar ya. Silakan. Sudah mendapatkan semua ya. Silakan untuk melakukan diskusi kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah dibuat.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan untuk kelompok pertama, kedua, ataupun ketiga. Ya, silakan untuk mempresentasikan. Mungkin dari siapa dulu? Kelompok satu, dua, atau tiga? Ya, dari kelompok tiga ya. Oke, dari kelompok tiga, yaitu hikmah penciptaan alam semesta. Ya, ini hasil karya kelompok tiga. Ya, terima kasih. Yang kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kelompok satu. Ya, tentang isi kandungan ya dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga ayat 54. Yang terakhir kelompok dua. Ya, penjelasan tentang teori penciptaan alam semesta. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, nah di sini bagi refleksi ya, materi apa sih yang telah kalian dapatkan pada pagi hari ini? Itu tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Juga tentang teori penciptaan alam semesta. Nah, kesimpulannya di sini yaitu bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah sebagai bukti keberadaan dan kekuasaannya. Ya, juga menunjukkan bahwa kehendak Allah itu tak terbatas. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat teliti karena Allah maha teliti atau apa? Iya, Al-Khabir. Dan di sini juga dari teori-teori yang sudah tadi kita bahas, itu kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu ya, ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai umat Islam, Muslim, wajib untuk mencari ilmu pengetahuan. Selalu menggali ilmu-ilmu pengetahuan dari contoh yang ini tadi, ada beberapa teori ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin sudah jelas anak-anak sampai di sini? Oh ya, ya terima kasih sudah jelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ya, nanti kita akan membuat video atau teks doa sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta tanah air sebagai penerapan daripada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Al-A'raf ayat 54. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Ya, karena waktunya sudah habis, ya kita akhiri terlebih dahulu ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya anak-anak. Mesti akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Bagus, Bu. Sekarang lanjut ke baca tulis Al-Quran. Ibu bisa buka Al-Qurannya. Dibaca surat Maryam, Bu. Ayat 1 sampai 8. 1 sampai 8. 8. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني
Hifatul mawaliya min warai wa kanatim raati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Sadaqallahul azim. Tadi gitu, putranya nangis. Izin. Jadi surat. Bisa di lagi, oke? Oke, sekarang ini kita menulis menulis sudah ya Bu. Ini menuliskan surat Al-Qadr ayat 1 sampai terakhir. Al-Qadar, Ibu.
Ya, Ibu. Ya, bisa didekatkan, Bu. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oke. Ya, tanazzalul malaikatu fiha biizni rabbihim min kulli ya, salamun. Ini salamunnya Bu. Salamun itu kalau tidak ditulis harokat fathahnya berdiri, berarti bisa menggunakan lam alif. Ya, karena ini Ibu tidak menggunakan lam alif, harusnya harokat fathahnya berdiri. Tapi punya Ibu eh, harokat fathahnya biasa. Karena Iya, Bu. ya, hanya ya Terburu. catatannya Nggih. Catatannya hanya itu. Baik, Oke. kemudian di surat Al-Qadr ini Bu, ini eh, coba ini terkait tajwidnya ya. Eh, adakah bacaan ikhfa di situ? Ada, Bu. Ayat pertama. Oke. Ayat ayat pertama. Angzalna. Nun Hmm, sukun ketemu zain. betul. Kemudian adakah ayat berikutnya adakah idgham bi gunnah? Ada, Bu. Mhm. Khairum min. Ya, betul. Baik. Kemudian adakah alif Komariah, Al-Komariah? Al-Qamariyah. Ada. Hmm. Al-Qamariyah itu di ini. Tanazzalul. Al-malaikatu. Selain itu, Bu, Al-Fajr. ya, Al-Qadr juga Ya, Al-Qadr. Al-Komariah. Oke. Jadi memang didominasi oleh Al-Komariah di surat ini. Oke. Oke. Baik, ujian sudah selesai, Bu Esti. Nah, ini eh, Ibu tinggal melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya ya di PPL, kemudian Bukin ya. Nah, semoga lancar semuanya dan lulus PPG-nya. Gitu nggak, Bu? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Esti. Nge. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.